Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, itu di masjidnya, untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir juz amma dari kitab Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai pada surat Al-Ma'un, dan sebelum kita melanjutkan dari apa yang kita baca, mungkin ada di antara antum sekalian menyimpulkan apa yang kita baca pada kesempatan yang lalu. Ada? Iya. Bismillah. Di dalam surat Al-Maun di sini terdapat dorongan untuk mensucikan anak yatim dan orang-orang miskin, dan dorongan untuk menjaga sholat dan ikhlas pada seluruh amalan. Iya, jazakumullah khair. Bahwasanya di dalam surat Al-Ma'un, ya, Allah Subhanahu wa taala mendorong hamba-hambanya yaitu untuk berbuat rahmat, yaitu kasih sayang, ya, kepada anak yatim, dan juga memberikan dorongan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, dan untuk menjaga sholat, ya, yaitu dari perbuatan riya, dan termasuk di dalamnya adalah sum'ah, ya. Maka ini dorongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sekalian untuk, ya, tidak melakukan yaitu menghardik anak yatim, yaitu kebalikannya, kemudian tidak memberikan orang miskin atau mendorong untuk memberikan pada orang miskin, ya, kemudian ya, berbuat riya dalam ibadah, ya. Maka ini adalah peringatan bagi kita sekalian untuk menjauhi hal-hal tersebut. Ada yang lain? Anak-anak yatim adalah tempatnya orang memberikan kasih sayang, dan disebut yatim yaitu ketika bapaknya meninggal akan tetapi dia masih dalam keadaan belum balik. Ya.
Jadi seorang yatim itu adalah ya seorang yang anak yang bapaknya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia dalam keadaan dia belum balik. Ini dinamakan yatim. Ya, Bismillah. Celakalah orang-orang yang sholat, yang dimaksud dari ini orang yang melantarkan sholatnya atau orang yang lalai dari sholat dan luput dari rukun-rukunnya. iya. Yaitu disebutkan fawailul lil musallin, ya. Jadi tidak boleh berhenti di sini, tetapi nanti harus dilihat makna yang setelahnya, ya. Ini fawailul lil musallin, yaitu celakalah orang-orang yang sholat, ya. Kemudian digandengkan dengan ayat yang setelahnya, yaitu yang sifatnya yang mereka itu dari sholatnya lalai. Dari sholatnya itu lalai, dan lalai di sini ya termasuk di dalamnya seorang itu menelantarkannya, yaitu menelantarkannya, mengerjakannya di luar waktunya yang utama, atau seorang itu bahkan ya mengurangi rukun, ya rukun dan syarat sholat. Maka ini ya termasuk ya orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dia sholat tetapi ya tidak memenuhi ya apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya dari ya surutnya, yaitu syarat-syaratnya, dan juga arkannya, yaitu rukun-rukunnya, atau melaksanakannya di waktu yang ya di situ bukan waktu yang utama, karena dia telah ya mengakhirkan sholat, ya telah mengakhirkan sholat. Ada yang lain? Ya. Bismillah. Dari ayat kita bisa mengambil faedah, yakni perbedaan antara sahwu yakni lupa dan juga sahwu yang diartikan dengan lalai, yang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat, yakni orang yang lalai terhadap hukum-hukum kemudian waktunya. Adapun sahwu yakni lupa ketika sholat, maka ini bisa terjadi pada setiap orang hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jazakallah khair. Itu bahasanya As-sahi, yaitu seorang yang lupa atau lalai. Ya, jadi sahi ini bisa bermakna lupa atau lalai. Ya, yang dimaksud dalam ayat di sini adalah ya lalai, as-sahi, tapi di sini adalah orang yang lalai. Itu orang lalai, yaitu fawailul lil musallin, yaitu yang ya dari sholatnya sahun, mereka lalai. Dan lalai di sini baik dia tidak menunaikannya sebagaimana selayaknya, ya sekali lagi kita ulang, mengakhirkannya dari waktunya yang utama, tidak menunaikan rukuknya, sujudnya dengan sempurna, ya, dan tidak ya membaca apa yang ya wajib ya di dalamnya dari membaca ya baik itu Quran atau zikir ya, apabila dalam sholatnya dia lalai. Bahkan terkadang apabila kita selesai sholat, kita bisa tanya, tadi imam baca surat apa? Ya, ini sudah Ya, ini sudah lupa. Ya, ini diantara yang seharusnya kita selalu mengoreksi diri kita. Ya, tadi membaca surat apa? Misalnya surat pendek saja kadang ya sudah lupa. Ya, apa yang dibaca imam. Ya, maka hendaknya ini diperhatikan. Begitu pula yaitu sahun juga bermakna lupa. Ya, lupa yaitu ya orang itu lupa. Dan ini terjadi pada semua orang, bahkan terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah beliau ya sholat yang seharusnya 4 rakaat, kemudian beliau lakukan ya 2 rakaat terus salam. Ya, maka ini terjadi pada
ya setiap manusia, yaitu lupa. Ya, karena manusia itu adalah apa? Mahal khata wa nisyan. Ya, ini adalah ya tabiatnya manusia, itu lupa dan apa? Salah. Tapi hendaknya yaitu orang yang apa? Yang berbuat salah bersegera untuk bertaubat, untuk memperbaiki ya apa yang dia telah lakukan dari kesalahan. Ada yang lain? Bismillah. Yaqulullahu ta'ala zaman liman taraka huquqahu wa huquqa ibadahu. Allah berfirman di antara faedah dalam ayat ini mencela terhadap orang yang meninggalkan haknya dan hak hamba-hambanya. Kemudian yukadzibu biddin, yaitu mendustakan bil ba'tsi wal jaza, hari kebangkitan dan hari pembalasan. Kemudian yadu'ul yatim bidaf'ihi, yaitu menghalangi dengan keras. Kemudian fawailul musallin lil multazimuna liqamati shalah, yaitu orang-orang yang mengerjakan salat akan tetapi sahun, mudayyi'una laha, menelantarkan salat, tarikuna liwaqtiha, mereka meninggalkan waktu-waktu salat. Kemudian mufawwituna li arkaniha, mengurangi atau meluputkan rukun-rukunnya. Kemudian yaraun ya'maluna al-a'mal li ajli ria'an nas, mereka mengerjakan amalan-amalan untuk dilihat oleh manusia. Kemudian hadhihi surah hasu ala ikramil yatim wal masakin. Yang terakhir, surat ini memotivasi untuk memuliakan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Iya. Ya, kesimpulan dari apa? Masing-masing ayat. Ya, tadi sebagian sudah sebutkan bahasanya di situ apa? Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu biddin adalah bil ba'ats wal jaza. Ini belum disebutkan tadi. Ya, wala yu'minu bima ja'at bihi ar-rusul. Yaitu yukadzib, yaitu apa? Hari pembalasan dan hari kiamat. Ya, kemudian yang terkait dengan kita belum ada yang menyebutkan tadi. Ada yang menyebutkan surat apa namanya? Surat apa? Ma'un. Yaitu apa? Wa yamna'unal ma'un. Ya, yaitu apa? Mereka mencegah dari memberikan sesuatu yang apa? Yang itu tidak memadaratkan apabila diberikan. Yaitu baik itu apa? Bentuknya pinjaman atau itu hibah, yaitu pemberian, ya seperti apa? Seperti gayung atau bejana atau ember, palu dan yang semisalnya. Yang ini ya secara adat ya apa? Meminjamkan atau mencurahkan, ya memberikannya itu adalah suatu yang apa? Suatu yang seharusnya apa? Mudah, yaitu tidak dilarang. Ya, ini ya dari surat Al-Maun, ya dari apa yang disebutkan ya dari faedah dan ya faedah dan apa? Pencatatan yang kita telah baca dan kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jazakumullah khair. Ya, untuk melatih, kita ingin melatih untuk latihan ya bicara. Ya, supaya untuk apa? Menyimpulkan dan apa? Ya, bagaimana membuat khulasah, kesimpulan. Ya, untuk melatih dalam berbicara dan melatih apa? Ya, kemampuan, semuanya butuh latihan. Ya, bahkan ya saya pun juga membutuhkan latihan karena semuanya butuh ya latihan. Seorang menjadi ya seorang yang pandai dalam menyampaikan, ini semuanya membutuhkan apa? Tahapan. Ya, tahapan dan apa? Latihan. Ya, tidak apa-apa nanti salah. Ya, kita semua semakin apa? Semakin menginginkan untuk belajar dan kita semua saling ta'awun, yaitu membantu, meluruskan, membenarkan ya. Jadi ini sebagai sarana juga untuk melatih seorang itu dalam menyimpulkan ya dan melatih dalam apa? Mengungkapkan ya dalam ya perkataan. Insyaallah taala kita baca yaitu surat Quraisy ya. Siapa yang baca? Insyaallah taala antum siap ya. Ini kayaknya nanti 2 surat. Ya, karena ada keterkaitan di antara ya keduanya. Ya. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, jazakallah khair, barak fiik. Ini Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat yang dinamakan dengan surat apa? Li'ilafi Quraisy. Ya, atau surat Quraisy. Ya, dan ini adalah surat Makkiyah. Ya, jadi surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum apa? Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan ya surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Yaitu di sini apa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya, ilaf itu adalah kebiasaan ya atau adat. Ya, dan di situ ada huruf jar kan? Ini dikaitkan dengan surat yang sebelumnya. Apa surat yang sebelumnya? Surat Al-Fil. Ya, surat Al-Fil. Jadi ya dikaitkan dengan surat yang sebelumnya. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu apa? Kebiasaan mereka ila fihim rihlata syita'i was-shaif. Jadi kebiasaan mereka ya mereka melakukan rehlah. Ya, melakukan apa? Perjalanan asyita yaitu di waktu ya musim apa? Musim dingin. Jadi asyita itu adalah ya musim dingin. Ya. Itu musim dingin mereka pergi ke Yaman. Ya, jadi orang-orang Quraisy, suku Quraisy, jadi ketika musim dingin mereka apa? Pergi ke negeri Yaman. Ya. Ke negeri Yaman. Kemudian ketika musim panas, ya, wasoif, dan ketika musim panas, soif itu musim panas. Ya, mereka pergi ke Syam. Ya. Mana negara Syam itu? Mungkin pernah kita sebutkan, negara mana saja? Negara Syam. Palestina, Lebanon, Naam, Urdun, Aman, Suriah. Ya, jadi ada 4. Jadi kalau disebut negara Syam, itu negara mana? Palestina, Suriah, ya, kemudian apa? Yordan, kemudian apa satunya? Yordan terus? Oman. Bukan, Oman itu sebelahnya Yaman. Ya, kalau Syam itu ya lain. Ya, lain. Di utaranya Madinah. Jadi utara agak nyerong. Ya, seperti itu. Itu apa tadi? Lebanon, Palestina, Suriah, sama Yordan. Ini 4. Ya, ini 4 negara, maksudnya yang disebutkan Syam. Jadi mereka pergi ke daerah itu. Ya, pergi ke Syam. Itu ketika musim panas. Ya, ila Syam aminin. Dalam keadaan mereka itu ya aman. Ya, dalam keadaan mereka itu aman. Kemudian setelah mereka mendapatkan keamanan ini apa? Fala ya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan ya pemilik apa? Rumah ini. Hadzal bait di sini apa? Alnya di sini. Itu untuk menunjukkan apa? Ya, al di sini maksudnya yaitu apa? Ahdiyah, yaitu yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya, itu adalah Ka'bah. Ini rumah ini maksudnya apa? Ka'bah. Kemudian alladzi at'amahu min ju'. Yang dia, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala itu
memberikan makan kepada mereka ya dikarenakan kelaparan, ya dikarenakan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan juga ya memberikan keamanan mereka ya dari rasa takut, ya dari rasa takut. Maka di sini apa? Faliya'budullah rabb hadzal bait, yaitu bait apa? Al-Haram, yaitu apa? Ka'bah. Dan menyembah ini adalah menyembah Allah semata, ya Allah saja, ya yang Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan bagi mereka apa? Perjalanan ini, rihlah ini, ya, dan tidak boleh apa? Wala yusriku bihi ahada, dan tidak boleh apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu dengan suatu apapun, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah apa? Memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar dan memberikan keamanan mereka dari rasa takut. Maka ya, maka di sini apa? Kewajiban bagi mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang diletakkan dalam hati-hati mereka untuk apa? Mengagungkan apa? Al-Haram, yaitu mengagungkan Ka'bah, ya, dan ya memuliakan apa? Penduduknya. Maka di sini apa? Ini surat apa? Surat Quraisy. Ya, dan di dalam surat ini ya sebagaimana disebutkan dalam ya tafsir Al-Mukhtasar, maksud dari surat ini adalah bayanu nikmatillahi ala Quraisy. Itu penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kaum Quraisy, ya suku Quraisy, dan juga apa? Wa haqqillahi alaihim, dan hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Jadi dalam maksud dari surat ini adalah penjelasan tentang nikmat Allah. Nikmat apa? Yaitu dimudahkan bagi mereka perjalanan di musim dingin menuju Yaman, ya, dan di musim panas menuju Syam. Ya, ini adalah nikmat. Ya, untuk apa? Ya, nanti akan disebutkan, yaitu untuk ya mengumpulkan, untuk mencari rezeki, ya, mencari rezeki dengan perjalanan yang mereka lakukan. Nah, maka apa? Kemudian haqqullah alaihim, itu hak Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik, dan juga apa? Ya, bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya dalam surat ini yaitu seorang itu apa? Membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur. Itu apa? Akan menambah kenikmatan. Jadi membalas kenikmatan itu dengan rasa syukur, maka akan menambah kenikmatan tersebut. Ini disebutkan dalam ya tafsir Al-Mukhtasar. Ya, disebutkan dalam tafsir Al-Mukhtasar ya bahwasanya seorang itu membalas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur, maka itu akan mendatangkan tambahan kenikmatan. Ya. Kemudian ya mungkin kita akan sampaikan tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau berkata dalam tafsirnya, qala katsirun minal mufassirin, ya, kebanyakan dari ahli tafsir mereka berkata innal jara wal majrur muta'alliqun bi surah allati qablaha. Jadi apa? Muta'alliq, terkait, ya. Jadi jar majrur, mana jar majrurnya? Li, ya. Jadi li itu huruf jar. Ya, kalau dalam pelajaran nahwu ya seperti itu. Ya, ilaf itu apa tadi? Ya, kebiasaan atau adat. Jadi innal jar wal majrur muta'alliqun bi surah allati qablaha. Yaitu apa? Fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, kami telah melakukan apa yang telah kami lakukan kepada ya para penunggang gajah. Ya. Li ajli Quraisy. Ya, dikarenakan untuk apa? Memberikan ya keamanan kepada kaum Quraisy, ya, li ajli Quraisy wa amnihim, yaitu untuk kaum Quraisy dan juga untuk keamanan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, balas rencana
atau makar orang-orang ya yang datang dari, sebagian mengatakan datang dari apa? Dari Yaman. Ya, dari Yaman kemudian apa? Membawa pasukan bergajah. Yang gajah-gajahnya ini dikirim dari mana? Dari Habasyah. Mana Habasyah? Mana Habasyah? Dari Ethiopia. Ya, dari Ethiopia didatangkan dari mana? Dari Ethiopia kemudian datang ke Yaman, kemudian mereka ya berbondong-bondong ingin apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian belum sampai ya Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya kepada mereka yaitu apa? Ya, tanah keras yang panas ya, sehingga disebutkan bahasanya tidak besar. Jadi bentuk tanah yang keras ini masuk kepada mereka dari mulutnya, kemudian keluar lewat apa? Lewat apa? Masuk dari mulut, keluar lewat dubur. Untuk membayangkan ya, hukuman bagi yang ya menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendustakan ya atau ingin menghancurkan di antara ya syiar agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya membalasnya dengan apa? Dengan siksaan dunia yang disegerakan ya, belum nanti apa? Siksaan akhirat yang akan apa? Mereka ya rasakan lebih dahsyat. Kemudian disebutkan wastiqomah masalihihim, dan untuk apa? Keistiqomahan maslahat-maslahat mereka. Wantidham rihlatihim, dan supaya apa? Tertata ya rihlahnya mereka, untuk perjalanan mereka fi syita. Jadi di syita itu apa? Pergi ke Yaman. Wasoif li Syam, dan musim panas itu pergi ke Syam. Ya, pergi ke Syam ya li ajli atijara wal makasib. Itu dikarenakan untuk apa? Perdagangan dan mencari rezeki. Ya, untuk makasib itu mencari apa? Mencari rezeki. Ya, tadi kita lihat ya, kalau kita dari Mekah ya, dari Mekah kalau lihat peta ya, jadi Yaman itu apa? Tenggara dari Mekah. Ya, tenggaranya Mekah. Kemudian apa? Syam itu apa? Di atasnya. Itu utaranya atau disebut dengan apa? Barat laut Mekah. Dari Mekah. Jadi Mekah misalnya di tengah. Kemudian Yaman di sini. Ya, Yaman di sini. Mekah di sini kan? Di sini mana? Yaman. Kemudian Syam di atas, yaitu di begini. Jadi ini di tengahnya Mekah, ini Syam, di sini adalah Yaman. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam. Ya, ada gambarannya. Ya, itu ya arahnya. Nanti bisa untuk melihat di peta. Jadi untuk mencari apa? Untuk mencari rezeki dan apa? Berdagang. Kemudian fa'ahlaqallah man aradahum bisu. Allah Subhanahu wa taala apa? Binasakan, hancurkan kepada siapa saja yang menghendaki kejelekan. Ya, menghendaki ya kejelekan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara haram. Ya, dan ya penduduknya. Ya, penduduk di kota Makkah dan juga apa? Di tanah haram. Ya, nanti sudah di Makkah itu ada batasan-batasannya. Misalnya dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur itu sudah ada batasan-batasannya. Ya. Ya, ada batasannya sudah disusun oleh pemerintah. Jadi sudah digambarkan ya, misalnya dari utara sampai mana, kemudian selatan sampai mana, barat sampai mana, kemudian timur sampai mana, ini sudah ya ada batasannya tanah haram. Dan ini dimuliakan ya fi qulubil Arab. Ya, di hati orang Arab. Hatta ihtaramuhum, sehingga mereka itu apa? Ya, memuliakan mereka. Walam ya'taridu lahum fi ayyi safarin aradu, dan tidak menghalangi mereka ya, mencegat mereka misalnya pada safar mana saja yang mereka apa? Kehendaki. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada mereka apa?
untuk bersyukur. Walihada amarahumullah bisyukr. Ya, itu untuk bersyukur. Faqal falya'budu rabb hadzal bait. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya katakan supaya mereka ini menyembah Rabb, yaitu pemilik ya bait ini, yaitu Ka'bah, yaitu liyuwahhidu, adalah untuk mengesahkannya. Wa yukhlisu lahu al ibadah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, faraghadar rizq. Ya, rezekinya itu berlimpah ruah. Ya, wal aman, keamanan ya tercipta, keamanan dari rasa takut. Ya, ini adalah paling besarnya kenikmatan di dunia. Ya, jadi keamanan dari rasa takut. Jadi kalau negara itu aman, ini apa? Ini adalah merupakan kenikmatan yang apa? Yang paling besar. Makanya kita bersyukur ya di antara negara kita termasuk diberikan keamanan, kita banyak-banyak bersyukur. Ya, semoga apa? Senantiasa dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala akan tambah ya dengan ya keamanan yang lebih banyak. Ya, ini adalah merupakan nikmat ya duniawiyah yang termasuk apa paling besarnya nikmat yang mengharuskan bagi kita untuk bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan falaka, maka untukmu ya Allah alhamdu wa syukr ala ni'amik, yaitu atas nikmat-nikmatmu adz-dzahirah wal batinah, yaitu nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Ya, wa khassallahu bi rububiyah al-bait. Dan sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rububiyah al-bait, yaitu pemilik ya rumah ini ya li fadlihi wa syarafihi, karena kemuliaannya ya dan keutamaannya, karena keutamaannya dan kemuliaannya. Ya, wa illa ya, dan tidak, jika tidak seperti itu fa huwa rabbu kulli syai'. Ya, ini adalah untuk menunjukkan keutamaan apa? Ka'bah. Ya. Kemudian apa? Wa illa, jika tidak, karena Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Rabb Ka'bah, tetapi apa? Rabb segala sesuatu. Ya, Rabb segala sesuatu. Ya, bisa dipahami di sini? Kemudian ya, kita akan sampaikan secara ya ringkas dari tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin ya rahimahullah taala. Ya, beliau mengatakan hadis surah, jadi surat ini ya sebagaimana kita telah sebutkan, laha silatun bi surah allati qablaha. Ya, terdapat keterkaitan dengan surat yang sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Ya, dikarenakan ya surat ini atau surat yang sebelumnya adalah terdapat di dalamnya apa? Penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Makkah dengan apa yang dilakukan oleh ya penunggang-penunggang gajah yang mereka ingin menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat ini nikmat yang lain yang agung ya atas penduduk Makkah, yaitu terlebih khusus yaitu pada Quraisy, yaitu kebiasaan mereka 2 kali dalam setahun, yaitu di saat musim ya panas dan di saat apa? Musim dingin. Kalau sekarang ya di akhir musim apa? Panas. Sekarang di akhir musim panas. Nanti bulan depan ya sekitar November, Desember dan Januari, Februari itu sudah masuk musim dingin. Ya, sekarang sudah di akhir-akhir musim panas. Ya, ini kebiasaan mereka 2 kali ya dalam 1 tahun. Ya, jadi hujan di sana biasanya di musim panas. Ya, hujannya di musim panas. Ya, selama kita ya di sana bahasanya apa? Seperti di Yaman juga sama, yaitu hujan di musim panas. Ya. Tapi kalau di Vius itu ya panas, sering panas. Tapi kalau di tempat kita, masya Allah sih itu sering masih turun hujan di musim panas. Jadi sudah dingin ditambah hujan, ya tambah dingin. Ya, itu kalau di Yaman Utara. Yaitu mereka kebiasaan mereka dalam setahun ketika musim panas, yaitu Shaif, pergi ke Syam, musim
dingin mereka pergi ke Yaman. Kemudian ya, jadi li'ila fi Quraisy, ya li'ila fi Quraisy, ilaf di sini adalah maknanya untuk al-jam' wa dham, yaitu untuk ya dimaksudkan dengannya adalah untuk berdagang. Ya, jadi mereka berdagang ya, adapun tadi sudah disebutkan, tapi kita ringkas ya, apabila musim dingin mereka menuju ya ke arah Yaman untuk mendapatkan apa? Hasil pertanian di sana. Ya, karena di Yaman terkenal dengan apa? Hasil pertaniannya. Ya, tanahnya lebih bagus dalam ya tanaman dan buah-buahan. Bahkan sebagian buah ya seperti ini tambahan ya, delima, mangga, itu apa? Diekspor, maksudnya dikeluarkan ke negeri Arab Saudi. Ya, sampai sekarang yaitu apa? Terutama ya delima. Jadi delimanya di sana apa? Besar-besar. Ya, satu delima mungkin 1 kilo bisa apa? Dua delima ini sudah sekitar 1 kilo. Dapat delima yang besar. Ya, ini termasuk kenikmatan yang ya sampai sekarang ya pertanian di negeri Yaman itu ya bagus. Ya, dari buah-buahan, jeruk, ya, kemudian mangga, kemudian delima, ini ya sangat baik tumbuh di negeri Yaman. Untuk menghasilkan apa? Ya, ziraiyah, yaitu apa? Pertanian. Karena udaranya apa? Memang munasib. Ya, adapun ketika musim panas mereka mengarah ke Syam. Ya, itu mengarah ke negeri Syam. Seperti itu. Kemudian maka ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dua perjalanan ini untuk mendapatkan apa? Faedah yang banyak sekali dan apa? Penghasilan yang besar pada perdagangan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, fala ya'budu rabb hadzal bait. Sebagai rasa syukur ya akan ya nikmat ini. Ya, akan nikmat ini. Maka nikmat yang agung ini apa? Ya, wajib bagi kita atau wajib bagi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada kita sekalian, bahwasanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini mewajibkan bagi kita untuk apa? Mensyukuri dan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dan beliau Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wal ibadah, mungkin sering antum dengar, dan ibadah itu adalah merendahkan atau menundukkan diri dengan apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi mahabbatan wa ta'dziman. Jadi seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya dia at-tadallul lillah, yaitu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan mahabbatan wa ta'dziman, yaitu mencintai dan mengagungkan. Maka seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala merendahkan ya dirinya dengan mendengar dan mentaati. Maka apabila telah sampai kepadanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu perintah, mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Ya, maka apabila datang kepada mereka khabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang beriman itu mengatakan apa? Sami'na wa amanna. Ya, dari khabar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan apa? Sami'na wa amanna. Itu apa? Dengan mencintai, mahabbah dan ta'zim. Ya. Maka kecintaan itu apa? Yang dilakukan seorang hamba itu dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, dalam melakukan apa? Perintah-perintah. Dan ketika apa? Seorang hamba itu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala bita'zim, dengan mengagungkan. Jadi ketika seorang hamba itu meninggalkan maksiat karena apa? Pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu apabila mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan apa? Akan jauh dari perbuatan maksiat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala ya agung di matanya, sehingga apa? Dia akan memiliki rasa malu untuk apa? Berbuat kemaksiatan. Jadi kalau diri seorang hamba itu terdapat padanya rasa malu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pengagungan Allah Subhanahu wa taala, maka ya akan jauh dari perbuatan maksiat.
Ya. Jadi ini dalam meninggalkan larangan. Kalau dalam melaksanakan perintah Allah, maka tumbuh rasa apa? Al-mahabbah. Kalau seorang itu apa? Mencintai, ya, di antara manusia saja ketika dia mencintai seseorang, dia akan mengorbankan dirinya, ya. Akan mengorbankan dirinya. Begitu pula seorang apalagi mencintai Allah Subhanahu wa taala akan apa? Ya, apabila mencintai maka akan mengorbankan dirinya. Ini yang dituntut. Ya, ini yang adalah yang dituntut. Maka ini adalah makna dari makna-makna ibadah. Ya, begitu pula yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwasanya ibadah itu adalah ismun jami'un, ya, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ini disebutkan beliau juga, ya. Jadi semua apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi dari perkataan dan perbuatan adz-dzahirah wal batinah, yang tampak, yang lahir dan yang batin, yaitu apa? Yang lahir dan batin. Ya, yang lahir dan batin. Maka ini diantaranya, ya, perintah setelah apa? Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan makan kepada mereka dari apa? Dari rasa lapar, dan memberikan apa? Keamanan bagi mereka dari rasa takut. Maka ini adalah, ya, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nikmatnya atas mereka. Nikmat yang lahir dan batin, yaitu memberi makan kepada mereka dari rasa lapar dan apa? Menjaga mereka dari kehancuran, kebinasaan. Ya. Baik itu apa? Ya, terkait dengan lahir dan terkait dengan batin. Ya, dengan batin. Misalnya apa? Bahwasanya negaranya apa? Terlindungi dari musuh. Ya. Kemudian apa? Ya, dengan nikmat-nikmat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka apa? Bisa hidup dengan tenang di negerinya. Ini adalah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan pada mereka dan kepada kita sekalian untuk, ya, mengingat nikmat ini dan mensyukurinya. Ya, untuk mensyukurinya. Kemudian wa amanahu min khauf. Ya, maka dikatakan negara yang paling aman atau tempat yang paling aman di muka bumi ini adalah Mekah. Ya. Karena apa? Ya, di sana tidak boleh apa? Seorang itu sembarangan memotong pepohonan. Ya. Kemudian apa? Dibabat atau dia apa? Tebas, ya. Itu apa? Rerumputannya. Dan juga, ya, tidak boleh diambil temuannya kecuali bagi orang yang ingin apa? Menyiarkannya. Itu untuk, ya, menyiarkan atau mengumumkan kepada, ya, orang lain. Tetapi kalau, ya, seorang itu misalnya dapat dompet di pas umroh, ada dompet, ya, jatuh, ya, maka itu apa? Tidak boleh diambil, melainkan berkeinginan untuk apa? Mengumumkannya, diserahkan kepada pihak, ya, di sana ada ini tempat yang memang menampung, ya, luqatah, yaitu barang-barang temuan, kemudian mereka nanti yang, ya, menampung. Kemudian nanti misalnya ada yang kehilangan, datang ke situ. Ya, ini dengan tujuan adalah untuk, ya, mengumumkannya atau memberikan kepada orang yang apa? Memang ditugaskan untuk apa? Menerima barang-barang yang hilang, yaitu luqatah. Ya, jadi kalau mengambil, ya, siap-siap saja, nanti akan mendapatkan apa? Ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula tidak boleh misalnya merpatinya kemudian di apa? Kalau kita mungkin melihat merpati yang sangat banyak, pengennya dia apa? Di apa kalau bahasa Indonesianya? Hah? Dia apa? Diusir. Ya, diusir. Ya, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh diusir. Kalau sebagian orang, ya, lewat pengen ngusir. Ya, karena lihat banyak supaya apa? Terbang. Ya, seperti itu, maka itu juga tidak boleh. Itu diantaranya adab-adab ketika masuk, ya, dalam kota Mekah. Banyak kemuliaan di, ya, di sana. Ya, begitu pula kota Madinah. Tetapi Haram Mekah yang dahulu orang Quraisy itu, ya, tinggal di Mekah, ya,
ini tidaklah seperti apa? Ya, haram Mekah itu lebih mulia dibandingkan haram Madinah. Juga sama, itu tanah haram Madinah, tetapi apa keutamaan ya di kota Mekah itu lebih banyak, ya lebih banyak dibandingkan apa di kota Madinah. Maka ya bagi kita atau ya yang mendapatkan kenikmatan yang banyak ini adalah untuk ya berbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangannya, ya dan menjauhi larangannya. Bisa dipahami di sini? Ya, kita azan kemudian kita ganti surat Al-Fil, ya. Silakan azan dulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fil, dan surat Al-Fil ini adalah surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Pasukan bergajah yang datang dari Yaman. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tipu daya mereka itu fi tadlil. Itu dalam kesesatan atau dalam kesia-siaan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia, ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pada mereka burung yang tayran ababil, yaitu berbondong-bondong, tarmihim bihijarati min sijil. Burung-burung ini melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, yakni maswi, yang dibakar. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ad-dawab, yaitu faja'alahum ka'asfim ma'kul kazar'in akalathu dawab, yaitu yang dimakan oleh ulat atau dimakan oleh dimakan oleh binatang, yaitu binatang ternak, dan yang misalnya kemudian diinjak-injak dengan dengan kakinya hingga terpotong-potong. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan bergajah Abrohah, yaitu dan para pengikutnya yang mereka berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Kemudian dalam tafsir Mukhtasar, maksud dari surat ini yaitu adalah bayanu qudratillah wa batshihi bil kaidin li baitil muharram. Yaitu tujuan dari surat ini, maksud dari surat ini adalah penjelasan kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan batasnya, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberikan hukuman bil kaidin kepada orang-orang yang memiliki makar untuk untuk menuju Baitul Haram, itu untuk menghancurkan Baitul Haram. Jadi dikatakan alam ta'lam, wahai Rasul, bagaimana kaifa fa'ala rabbuka bi Abrohah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melakukan kepada Abrohah, dan juga wa ashabihi, dan para pengikutnya, yaitu ashab al-fil, yaitu pasukan bergajah. Ketika mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rencana mereka ini, rencana mereka yang jelek ini, yang busuk ini untuk menghancurkan Ka'bah ini pada kesia-siaan.
Mereka tidak apa? Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, dari apa? Memalingkan manusia dari Ka'bah. Jadi mereka itu apa? Berkeinginan, ya. Jadi Abruhah ini membangun Ka'bah di Yaman. Jadi kalau dalam ceritanya itu apa? Membangun di Son'a, kota Son'a. Son'a itu ibu kota Yaman. Jadi sampai sekarang, ya, katanya tempatnya dulu di sini. Kemudian sekarang jadi apa? Jadi antaranya kita pernah ke Son'a, cuma dikasih tahu tempat yang dulu dipakai apa? Dibangun itu Ka'bah buatan itu jadikan tempat sampah. Ya, tempat untuk membuang sampah. Ya, sampai saat yang ya dekat itu dijadikan tempat untuk membuang sampah. Itu untuk apa? Menghinakan dari apa yang mereka lakukan. Jadi dulu kalau dari Son'a itu kemudian apa? Dari ibu kota Yaman, ya, apa mereka membawa pasukan bergajah menuju suatu tempat, belum sampai Ka'bah sudah dihancurkan. Ya, sudah dihancurkan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, atas mereka itu apa? Yaitu burung-burung yang datang kepada mereka jamaah, itu berbondong-bondong. Kemudian melemparkan, ya, kepada mereka itu dengan batu dari tanah yang apa? Yang keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti apa? Seperti daun, ya, ya, seperti daun yang dimakan oleh apa? Oleh yakni binatang ternak, kemudian mereka diinjak-injak. Ya, kemudian kalau antum lihat itu makan daun hewan ternak itu kemudian apa? Kadang apa diinjak-injak oleh kakinya kan? Ya, itu seperti itu. Maka di antara, ya, faedah dari surat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan dari rumahnya yang haram, yaitu Baitul Haram. Dan ini, ya, termasuk keamanan yang Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, memberikannya, Allah Subhanahu wa taala tentukan padanya, yaitu Baitul Haram dijaga sampai nanti apa? Di hari kiamat. Ya, di hari kiamat, dekat hari kiamat, ya, Baitul Haram itu akan apa? Akan dihancurkan. Itu di antara ciri tanda hari kiamat. Ya, di antara tanda ciri hari kiamat. Kemudian dalam surat Al-Fil berkata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaitu amara'aita min qudratillah wa adhimi sya'nih. Ya, tidakkah engkau melihat dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya, agungnya, ya, perkara Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hambanya, dan sebagai dalil dari apa? Tauhidnya, ya, dan jujurnya apa? Rasulnya Muhammad SAW, ma fa'alahu Allah bi ashabil fil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada pasukan bergajah. Yang mereka ini apa? Alladzina kadu baitahu al-haram. Mereka memiliki rencana, memiliki makar untuk menghancurkan apa? Baitul Haram, dan mereka menginginkan untuk menghancurkannya, merobohkannya. Fatajahazu. Kemudian mereka bersiap-siap li ajli dzalik, yaitu menyiapkan, ya, tentara bergajah atau pasukan bergajah yang gajah-gajahnya dikirim dari Habasyah. Kemudian menyertai mereka yaitu gajah-gajah ini memang menghancur, ya. Jadi gajah-gajah itu memang ada, ya, gajah-gajah yang, ya, melakukan apa? Ya, penghancuran dalam misalnya apa? Sebagaimana yang diperintahkan, tetapi gajah-gajah ini nanti apa? Tidak mau, ya, berhenti, ya. Falamma intahu ila qarib Makkah, maka tatkala mereka apa? Berhenti dari dekat kota Makkah, ya, walam yakum bil Arab mudafi'ah, dan dulu enggak ada di, ya, kaum Arab, bangsa Arab itu untuk memberikan apa? Perlawanan. Sampai apa? Wa kharaja ahlu Makkah min Makkah khaufan ala anfusihim minhum. Ya, ahlu Makkah sendiri, penduduk kota Makkah, mereka keluar dari Makkah,
ya, karena takut atas diri mereka dari pasukan bergajah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala arsalallahu alaihim tayran ababil. Yaitu apa? Dikirimlah tayr, yaitu burung-burung ababil ya mutafarriqah. Yang mereka itu apa? Tahmil hijaratan muhmah min sijil. Yaitu apa? Berbondong-bondong, berjamaah-jamaah mutafarriqah membawa batu yang apa? Batu yang dipanaskan dari sijil, yakni tanah liat, yaitu tanah yang keras. Ya, kemudian faromathum biha, kemudian melempari ya mereka dengan batu-batu itu. Kemudian apa? Fatatabba'at qasihim wadanihim. Jadi batu-batu ini apa? Mengena atau mengikuti orang yang paling jauhnya, pasukan yang paling jauhnya, dan orang-orang atau pasukan yang paling dekatnya. Ya, fakhomadu, ya fakhumidu, wahumidu, yaitu mereka apa? Ya, hancurlah mereka dan binasalah mereka. Maka mereka menjadi wasaru ka asfi ma'kul. Seperti apa? Seperti ya tanaman atau daunan yang dimakan ulat atau dimakan binatang ternak kemudian diinjak-injak. Wa kafallahu syarrahum. Allah Subhanahu wa taala ya mencegah apa? Keburukan mereka. Wa radda kaidahum fi nuhurihim. Kemudian mengembalikan rencana mereka itu, tipu daya mereka itu di leher-leher mereka. Ya, wa qissatuhum ma'rufah masyhurah. Dan kisah tentang mereka ini telah ma'rufah, telah diketahui dan telah masyhur. Wa kanatil kasanah, ya, dan tanah atau tahun saat itu ya alati wulida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tahun fil, itu adalah ya karena kejadian yang masyhur ketika itu adalah apa? Ya, Rasulullah SAW dilahirkan ya di saat kejadian yang paling masyhur ketika itu, yaitu adalah tahun fil. Fasarat min jumlati irhasat dakwatihi, yaitu muqaddimah ya pendahuluan ya akan dakwah Rasulullah SAW, yang itu irhasat, itu kejadian luar biasa ya atau karomah atau kejadian yang luar biasa ya sebelum ya dakwah Rasulullah SAW, yang menunjukkan nanti akan diutusnya seorang apa? Rasul ya, dan muqaddimat risalatihi ya, seorang nabi dan rasul, dan sebagai pembuka. Jadi apa? Kejadian ini adalah sebagai pembuka dakwahnya Rasulullah SAW dan juga muqaddimat risalahnya Rasulullah SAW. Walillahil hamd wa syukur. Maka milik Allah Subhanahu wa taala yaitu pujian dan rasa syukur. Kemudian kita akan baca dari tafsir Syekh Ibnu Utsaimin, kita ringkas ya supaya menyingkat waktu. Ya, dalam tafsir surat Al-Fil ya dikatakan oleh beliau ya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil bil fil. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghitopi ya, mengajak berbicara dengan nabinya. Ya, dan hitop ini, masuk pembicaraan ini juga ya bisa masuk padanya apa? Umatnya. Ya. Maka hitopnya Nabi SAW ini juga adalah hitop bagi umatnya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkannya, berarti ini adalah juga ya kepada umatnya. Ya, kepada umatnya. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dengan para ya tentara bergajah atau pasukan bergajah. Dan ashabul fil, mereka ini dahulunya adalah penduduk Yaman yang mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan apa? Dengan gajah-gajah yang besar sekali. Ya, yang dikirim oleh apa? Dikirim oleh Raja Habasyah. Itu Raja Ethiopia. Jadi gajah-gajahnya didatangkan ya dari Ethiopia. Kemudian fabana baitan Habasyah. Dan sebabnya yang demikian itu ya karena kenapa pengen menghancurkan Ka'bah? Ya, sebab yang demikian itu bahasanya Raja Yaman ini ingin apa? Ingin menghalangi manusia itu untuk berhaji menuju Ka'bah. Jadi alasannya itu apa? Ingin menghalangi ya manusia itu berhaji ke Ka'bah. Kemudian apa? Menghalangi mereka. Kemudian ya sebagian orang Arab mereka merasa marah.
Kemudian salah seorang dari mereka, yaitu orang Arab, itu pergi ke Yaman, ya. Kemudian apa? Ya, kan tadi dikatakan bahwasanya bahwa mereka ini membuat Ka'bah tandingan kan di Yaman. Ya, kemudian sebagian dari orang Arab pergi ke Yaman. Kemudian apa? Pergi menuju Ka'bah tandingan ini, Ka'bah buatan, ya, yang telah dibuat oleh Raja Yaman, ya, sebagai ganti dari Ka'bah yang di Makkah. Kemudian watagawat fihi. Dia tagawat. Apa tagawat? BAB. Ya, buang air besar. Jadi dia buang air besar, kemudian apa? Kemudian wala taha judranahu bil qadar. Kemudian melatah, yaitu melumuri, ya, dinding Ka'bah buatan ini dengan apa? Dengan kotorannya. Ya. Maka marahlah, ya, Raja Yaman ini dengan marah yang sangat. Kemudian dia menghabarkan ke raja di Habasyah. Ya, dengan yang demikian itu lalu Raja Habasyah mengirimkan kepadanya, ya, gajah-gajah yang besar. Ya, disebutkan bahwasanya jumlahnya berapa? 6 gajah yang besar untuk membantu mereka, ya. Kemudian datanglah, ya, Raja Yaman ini dengan bala tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah, ya, atas sangkaannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga rumahnya. Maka tatkala mereka itu sampai ke tempat yang dinamakan Mughammas, jadi sampai ke Mughammas, ya, itu daerah di Makkah, waqafal fil waharan. Yani apa namanya? Gajah-gajahnya itu apa? Berhenti. Ya. Dan enggan untuk menuju kepada Ka'bah. Jadi gajah-gajahnya itu apa? Berhenti dan enggan menuju Ka'bah. Berhenti. Ya, kemudian apa? Ya, zajarahu, ya, yang menungganginya itu apa? Mencemetinya, apa intinya apa? Kenapa ini seperti ini? Enggak mau berhenti, ya, akan tetapi tetap saja apa? Ya, enggan. Gajah ini tidak mau menuju ke Mekah. Tetapi kalau diarahkan ke Yaman, ya, dibalikkan lagi, mereka apa? Cepat, pengen apa? Pengen lari. Ya. Ini yang disebutkan Ibnu Utsaimin. Tetapi apabila diarahkan ke Mekah, maka dia tidak mau. Maka ini adalah merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Mereka tetap dalam keadaan seperti ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala apa? Utus, ya, burung ababil melempari mereka dengan batu, ya, batu yang panas dari tanah yang panas. Dan ini, ya, dari tin yang panas. Ya, karena yang tin tanah liat itu lebih keras. Ya. Dan apa? Batu ini tidak besar. Bahkan ini adalah kecil yang memukul. Maksudnya apa? Mengena pada salah seorang dari mereka dari kepalanya. Ya, jadi mengena dari kepalanya kemudian tembus kepada apa? Duburnya. Ya, dari kepala kemudian tembus kepada keluar, ya, dari duburnya. Ya, ini adalah waliyadzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari macam atau siksaan yang, ya, sangat mengerikan seperti ini. Maka faja'alahum ka'asfin ma'kul, yaitu seperti tanaman atau dedaunan yang apa? Dimakan oleh hewan ternak, kemudian diinjak-injak dengan kakinya sehingga apa? Terpotong, ya, terpotong-potong. Maka ini mujmal, yaitu secara ringkas, yaitu surat yang agung ini yang menjelaskan apa yang Allah SWT perbuat kepada ashab al-fil, ya, dan makar mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, begitu pula siapa saja yang hendak, ya, apa melakukan keburukan, ya, maka Allah SWT akan menjadikan apa? Tipu dayanya itu di leher-leher mereka. Ya, dan Allah SWT telah menjaga Ka'bah dari gajah ini. Ya, bersamaan itu nanti di akhir zaman, ya, di akhir zaman ini beliau sebutkan akan, ya, dikuasakan, ya, seorang rajul dari Habasyah. Jadi nanti termasuk ciri-ciri tanda kiamat di akhir zaman ada laki-laki dari Habasyah, ya, akan menghancurkan Ka'bah hajran, yaitu apa? Batu demi batu. Sehingga apa? Rata dengan bumi, ya, dikarenakan, ya, kisah Ashabul Fil ini adalah
awal dari diutusnya Rasulullah SAW. Ya, karena di sini apa? Untuk mengagungkan apa? Baitul Haram. Adapun di akhir zaman, ya, ketika di situ apa? Penduduk bait, yaitu penduduk sekitar apa? Ka'bah ini mereka menelantarkannya, ya, kemudian mereka ingin melakukan apa? Penyimpangan, ya, dosa, kedzaliman. Kemudian tidak mereka apa? Nanti di akhir zaman ini mereka tidak mengetahui apa? Kedudukan, ya, kadar dari Baitullah ini, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menguasakan atas mereka orang yang akan menghancurkannya hingga tidak tersisa di muka bumi. Ya, oleh karena ini wajib bagi ahlu Makkah secara khusus mereka untuk apa? Untuk menjaga, ya, dari apa? Perbuatan maksiat-maksiat dan perbuatan dosa-dosa dan perbuatan kabair, ya, supaya mereka itu apa? Tidak menghinakan Ka'bah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka. Ya, nas'alullah taala ayyahmiya dinana wa baitau al-haram min kaidi kulli kaid innahu ala kulli syai'in qadir. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama kita dan Baitul Haram dari, ya, tipu daya orang yang memiliki tipu daya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu. Ini di antara, ya, tafsir yang diberikan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dalam tafsir Juz Amma. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf telah, ya, memperpanjang dalam materi pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.